Yo everybody, welcome back again with me, Harry from Daedric Media. Kembali lagi di segmen Design News kali ini. Dan seperti biasa kita akan membahas tentang berita-berita mengenai graphic design beberapa bulan terakhir. Jangan lupa untuk menyalakan notifikasi di channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita-berita lainnya. So, tanpa berlama-lama lagi, let's begin the news. Belakangan ini, Twitter menjadi sorotan karena langkah-langkah kontroversial dari Elon Musk. Elon Musk sendiri sekarang menjabat sebagai CTO dan juga eksekutif di Twitter. Sejak awal akuisisinya, Twitter selalu jadi perbincangan. Apalagi setelah pesaing mereka, yaitu Meta, baru saja mengeluarkan Threads, a new social media yang berbasis teks. Threads sendiri di awal peluncurannya sudah mendapatkan respon positif dari para pengguna internet. Bahkan, hanya hitungan jam saja, Threads sudah mendapatkan hampir 1,5 juta user. Karena hal inilah, Elon Musk harus melakukan langkah-langkah progresif agar platform miliknya tidak ditinggalkan. Tak disangka salah satu langkah tersebut adalah mengganti logo Twitter dan merubah namanya menjadi X. Dalam sehari saja, Elon Musk mampu menyulap logo Twitter yang sudah berumur lebih dari 1 dekade tersebut. Langkah ini juga membuka opini baru di kalangan para desainer. Bagaimana mungkin dalam semalam Elon Musk mampu merubah wajah Twitter? Dan opini apa yang membuat para desainer di luar sana resah? Apa dampak dari perubahan logo Larry the Bird ini? Semenjak Elon Musk mengakuisisi Twitter pada Oktober tahun lalu, Twitter mengalami segudang perubahan yang sangat signifikan. Mulai dari pemecatan CEO Twitter yang lama, menjadikan fitur centang biru berbayar, sampai terakhir mengganti logo Larry the Bird menjadi X. Seperti post sejarah Twitter, Larry the Bird telah lahir sejak 2006 dan muncul dalam bentuk logo pada tahun 2010. Berarti sekarang umurnya sudah 13 tahun. Itu waktu yang cukup lama di dunia sosial media. Elon Musk awalnya melakukan crowdsourcing logo X pada pengguna Twitter. Dengan janji, bila ada yang mengirimkan desain yang dia sukai, maka dia akan menggunakan desain tersebut. Ia bahkan memberikan semacam suggestion kalau dia lebih suka dengan desain yang bergaya Art Deco, dan banyak orang merespon dengan desain huruf X. Dan parahnya lagi, banyak yang membuat dengan bantuan generative AI. Bentuk dan warna pada logo ini mengingatkan saya pada logo SpaceX, yang juga Elon Musk miliki. Jujur saja, logo ini terasa sangat generik. Ini memberikan kesan maskulin, terasa berbeda dengan burung biru yang ramah dan dicintai. Jadi, logo ini sangat Elon Musk banget. Melalui crowdsourcing ini, Elon Musk akhirnya memilih logo dengan pengguna Twitter, Sawyer Mirrit. Ya, semoga dia tahu tentang lisensi logo dan dibayar dengan sesuai. Pantas saja logo ini sangat banyak hatersnya. Seperti salah satu kasus belakangan ini, logo X milik Twitter yang baru disandingkan dengan sebuah karya milik orang Indonesia di sebuah marketplace. Walau ternyata itu hanya editan. Tetapi ini membuktikan betapa generiknya logo tersebut. Sebuah artikel yang berjudul Elon Musk gave a masterclass in how to destroy a brand overnight mengemas betapa buruknya proses rebranding yang dilakukan Musk. Dalam semalam, buah karya yang telah bertahan selama 10 tahun terhapus begitu saja. Twitter sebelumnya merupakan salah satu brand identity yang paling konsisten, mulai dari ikonografi hingga bahasa. Seluruh sistem branding yang telah dibangun dengan hati-hati, di mana sebelumnya terdapat burung yang dirancang dengan cermat, dipilih dari 24 sketsa dan berdasarkan 15 lingkaran yang tumpang tindih untuk memastikan lengkungannya sempurna. Kini hanya ada 2 garis tumpang tindih yang terinspirasi dari online font, dan logo ini bahkan pernah digunakan sebelumnya. Bagaimana cara yang lebih baik meluncurkan karya yang sama sekali tidak berhubungan dengan proses apapun? Sekarang, tim desain harus mencari pengganti banyak elemen desain. Jika tidak ada burung, bagaimana kita akan tweet? Dan apa yang menjadi ikon bulu kecil yang mengingatkan pada pena menandakan pembuatan pesan baru? Terlepas dari itu, apakah mereka akan tetap menggunakan logo X ke depannya? Sebelumnya, Elon Musk mengatakan bahwa logo X ini akan bersifat sementara, dengan proses rebranding lebih lanjut ke depannya. Meskipun, logo ini telah melalui proses rebranding sebanyak 2 kali. Ya, betul sekali. Logo X ini telah melalui proses rebranding sebanyak 2 kali. Elon Musk menulis di Twitter, "Saya tidak suka file yang lebih tebal, jadi kembalikan." Kerahasiaan desain logo sebelumnya dan rebranding telah dibuang, karena Elon Musk senang kesalahan. Dan kebingungan rebranding logo ini terungkap di media sosial. Ini terdengar sangat lucu, tetapi juga sangat aneh. Jika Anda pernah menjadi bagian dari sebuah project rebranding, maksudnya
Kalau Mas ingin menguji setiap desain logo yang terasa potensial by putting live to the platform hanya untuk melihat tampilannya saja, apakah dia tidak mendengar tentang mockup, ungkap seseorang di Twitter. Sebenarnya, keseluruhan proses ini sangat Twitter secara konsep. Kirim tweet cepat untuk mendapatkan saran dari banyak orang, lalu mengimplementasikannya sebelum ada yang berkedip, atau disebut crowdsourcing. Tetapi, hal ini menimbulkan keputusan yang diambil dengan gegabah, mudah disesali, dan sulit ditarik kembali. Satu hal yang harus digarisbawahi, kita membicarakan rebranding ini selama berminggu-minggu secara intensif. Hal seperti ini tidak akan terjadi bila rebranding dilakukan seperti biasanya. Dan yang paling penting, kita tidak membicarakan threads lagi. Selain itu, logo dan nama ini kemungkinan juga bertujuan untuk menghubungkan Twitter dengan logo xAI, yaitu perusahaan artificial intelligence baru milik Musk, dan berencana mengambil konten dari platform Twitter untuk melatih model AI miliknya. Musk mengatakan akan mengambil konten Twitter publik dengan cara yang sama dengan organisasi pengembang AI besar maupun kecil yang sudah menggunakan data dari Twitter untuk melatih AI mereka. Basically, itu adalah suatu hal yang ilegal menurutnya. Hal ini sontak membuat para artis meninggalkan Twitter sebagai media mereka. Beberapa artis baru-baru ini mengatakan mereka akan meninggalkan Twitter untuk Blue Sky dan mengganti istilah tweeting menjadi skiting. Kini, Blue Sky Social muncul sebagai alternatif setelah Mastodon dan Thread dengan fokus lebih pada isu etika dan data. Saat ini ada waiting list untuk bergabung dan pihak Blue Sky sudah mengkonfirmasi bahwa mereka sedang kewalahan karena adanya peningkatan permintaan registrasi beberapa minggu terakhir. Dan sudah banyak artis, jurnalis, dan influencer yang sudah muncul pada platform ini. Blue Sky awalnya adalah bagian dari Twitter pada tahun 2019. Namun pada tahun 2021, platform ini dipisahkan dan menambah stafnya sendiri. Mantan insinyur perangkat lunak Twitter, Jay Graeber, menjadi CEO, dan pendiri Twitter, Jack Dorsey, menjadi anggota dewan direksi. Sekilas, Blue Sky sangat mirip dengan Twitter. Perbedaan utamanya adalah data pengguna dapat disimpan di server independen, bukan di perusahaan. Di masa depan, pengguna dapat mengembangkan server mereka sendiri untuk digunakan dengan komunitas pilihan mereka. Inilah yang membuat para artis bahagia. Mereka dapat mengelola data fanbase mereka dan membuat komunitas mereka ke depannya. Rebranding Twitter kali ini memang sangat kontroversial, tetapi WWF, World Wide Fund for Nature, justru dengan cerdik menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pesan yang lebih serius. Cabang WWF di Jerman menggunakan gambar yang menunjukkan evolusi logo Twitter dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2006 sampai diakhiri dengan logo X yang baru tahun 2023. Ini mewakili akhir yang fatal, sambil mengingatkan kita tentang krisis yang dihadapi oleh satwa liar di dunia. Hal ini justru memberi kesan buruk pada rebranding Twitter menjadi X. WWF Jerman bekerjasama dengan agensi McCann untuk menciptakan gambar ini. Gambar ini memiliki pesan serius di dalamnya, menggunakan rebranding mendadak Twitter bulan lalu sebagai sinyal tentang apa yang akan terjadi pada banyak spesies burung dan hewan lainnya. Jika kita tidak melakukan lebih banyak hal untuk melindungi mereka dari kehilangan habitat mereka dan dampak dari pemanasan global. Teks dengan bahasa Jerman itu berbunyi, "Lindungi satwa liar kami sebelum terlambat." Apa yang dilakukan Musk adalah sebuah langkah perubahan. Siapa yang suka perubahan? Oleh karena itu, kita harus bisa beradaptasi seperti halnya logo Twitter yang baru. Kedepannya, kita akan lebih sering melihat logo ini terpampang di poster-poster atau media yang lainnya. Terlepas dari ucapan Musk yang mengatakan logo ini bersifat sementara. Tetapi berkat Musk, banyak ide-ide baru yang muncul seperti halnya Blue Sky Social dan juga campaign dari WWF Jerman itu, bukan? Oke, itu dia desain news kita kali ini, guys. Masih banyak juga berita-berita seputar desain lainnya yang akan kita bahas berikutnya. So, jangan lupa follow Instagram kami di @hydricmedia dan jangan lupa like, share, and subscribe. So, see you in the next video, guys.